Drama Korea masih terus berlanjut. Setelah Satgas dan Indra Safri merespon pernyataan-pernyataan Shin Tae-yong dengan ngegas, negatif, dan defensif, kali ini giliran Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, Yayan Tumena, yang angkat bicara. Sebagai Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, Yayan tentu merepresentasikan, mewakili aspirasi pendapat pelatih seluruh Indonesia. Jadi pernyataannya mewakili itu. Walaupun saya agak meragukan pernyataan Yayan ini memang aspirasi seluruh pelatih Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi apa yang Yayan sampaikan dan dilansir banyak media. Yayan bicara soal etika, soal etik, soal pemberi kerja dan penerima kerja, soal Shin Tae-yong tidak punya itikat baik, soal Shin Tae-yong penyebab tersingkirnya Direktur Teknik yang lama Dan Nurwindo. Jadi saya mulai yang pertama, saya mau menanggapi atau ya tergelitiklah untuk menanggapi tentang pernyataan pemberi kerja dan penerima kerja. Buat saya istilah itu kurang pas jika disematkan dalam konteks hubungan antara sebuah federasi, dalam hal ini PSSI, dengan pelatih profesional. Jadi Yayan sebagai pelatih sebetulnya mendegradasikan profesi pelatih jika istilah frasa yang dipilih adalah pemberi kerja dan penerima kerja. Saya nggak pernah mendengar frasa itu di konteks federasi lain dengan pelatih profesionalnya. Kalau dengan karyawan biasa mungkin ya bahasanya seperti itu. Makanya saya pernah bilang kalau konteksnya kontrak kerja antara PSSI dengan karyawan PSSI itu masih masuk akal buat saya. Tapi buat hubungan sebuah federasi dengan pelatih profesional, rasanya istilah itu nggak pas. Nilai frasanya jadi menurun buat saya tentang pemberi kerja dan penerima kerja. Yang kedua soal etika, soal etik. Menurut Yayan, Shin Tae-yong tidak punya itikat baik dan tidak cukup etik karena dia mengumbar pernyataan ke media. Nah, saya cuma berpikir dalam logika yang umum, juga mungkin teman-teman, apakah yakin Shin Tae-yong tidak mengerti etika sebagai pelatih profesional? Tidak mengerti relasi antara pelatih profesional dengan sebuah federasi? Saya kok nggak yakin ya. Saya merasa Shin Tae-yong paham etika pelatih profesional. Jadi buat saya ketika dianggap sejak awal Shin Tae-yong kurang punya etik karena menyingkirkan Dan Nurwindo, ini pun saya agak meragukan karena belum ada pernyataan resmi, belum ada kejelasan, belum ada klarifikasi resmi yang harusnya dilakukan oleh federasi. Karena buat saya simple, pernyataan-pernyataan Shin Tae-yong, kritikannya itu pasti karena ada alasan, ada situasi yang mendorongnya untuk bicara. Dan artinya menurut saya adalah soal komitmen yang tidak terpenuhi. Ingat pernyataannya bahwa visi misi sepak bola PSSI sekarang berbeda dengan pembicaraan di awal kontrak dulu. Itu yang diungkapkan oleh Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Jadi artinya ini hanya perkara komitmen yang tidak komit. Komitmen yang tidak jalan. Dan itu adalah poin yang harus dijelaskan oleh federasi, oleh PSSI. Ini bukan soal melebar ke arah etika, karena saya meragukan kalau Shin Tae-yong tidak ngerti etika itu, dan mungkin juga teman-teman paham. Pelatih sekelas Shin Tae-yong apakah tidak mengerti etika? Saya enggak. Saya meragukan itu. Statuta PSSI mencantumkan azas netralitas. Dan kalau bicara tentang yang lebih besar, sepak bola secara global, pelatih, insan sepak bola, pelaku sepak bola harus mengerti tentang rasisme dan diskriminasi itu dilarang di area sepak bola. Zero
toleran, itu prinsipnya. Kenapa saya ngomong ini? Pernyataan Yeyen saya ulangi sekali lagi, bahwa sejak awal Yeyen melihat Sinteyong adalah tipikal pria yang tidak suka pada orang asing di luar rekan senegaranya. Ini bahaya, ini sensitif. Bicara soal itu artinya menyinggung soal rasisme. Korea Selatan, Indonesia. Bicara tentang pelatih asing, pelatih lokal artinya bicara diskriminasi. Dan sepak bola mengharamkan itu. Zero tolerance. Ya, saya sungguh menyayangkan pernyataan Yeyen yang dilansir berbagai media, kutipannya, quotationnya, yang menyatakan bahwa sejak awal dia melihat sosok Sinteyong adalah tipikal pria yang anti dengan atau tidak suka orang asing di luar rekan senegaranya. Ini sensitif, ini bahaya. Sepak bola asasnya netralitas. Statuta PSSI mencantumkan asas netralitas itu. Juga sepak bola secara global, nilai-nilainya. Zero tolerance terhadap rasisme dan diskriminasi. Kenapa saya bilang itu? Karena ini pernyataan yang tendensius, cenderung sentimen Korea Selatan, Indonesia, pelatih asing, pelatih lokal. Nah, ini yang harus dijaga, hati-hati, apalagi sebagai ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Dalam konteks pelatih sepak bola, prinsip utamanya kan profesionalisme. Siapapun bisa jadi pelatih sebuah tim nasional dimanapun. Sepak bola sudah sangat global. Jadi jangan ada dikotomi seperti itu. Jangan ada pernyataan-pernyataan yang nggak mencerdaskan publik sepak bola. Jadi itu catatan saya terhadap komentar-komentar Yeyen Tumena sebagai Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola seluruh Indonesia yang baru ini saja muncul di banyak media. Dan ngomong-ngomong, sebagai Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, kapan ya kongresnya yang mengangkat Yeyen jadi Ketua Umum? Seingat saya belum ada kongres terkait Asosiasi Pelatih Sepak Bola seluruh Indonesia. Yang ada mungkin adalah Kucing Conference di bulan Oktober tahun 2019. Dan waktu itu Yeyen didaulat aklamasi oleh para pelatih, diminta untuk menjadi ketua asosiasi. Saya menghargai niat baik para pelatih, tapi mungkin mekanisme dan caranya salah. Karena bagaimanapun asosiasi tercantum dalam struktur federasi sebagai member. Jadi ada aturan mainnya, ada statutanya yang mengatur di mana asosiasi harus dibentuk lewat kongres supaya pernyataan-pernyataannya menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan, baik untuk asosiasinya maupun juga untuk publik sepak bola nasional. Sekali lagi, kita harus tetap jadi solusi bagi sepak bola Indonesia dan bukan polusi. Untuk itu tetap di Gojek Bung Toel.